Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di channelnya Irisyu. Dan lama sekali saya tidak bikin konten ya. Kali ini saya bikin konten bukan seputar tetap seputar perumahan sih, tetapi memang pada hari ini saya mau bikin konten yang menceritakan bagaimana sih rasanya tinggal di perumahan subsidi dalam kurun 1 bulan terakhir, dan apa saja sih sebenarnya minus-minusnya setelah serah terima kunci dan menempati perumahan subsidi seperti ini gitu ya. Jadi buat teman-teman bisa tonton video ini sampai dengan akhir, dan jangan lupa yang belum subscribe boleh subscribe, yang sudah bisa share komen ya di bawah ini. Barangkali teman-teman mau tanya apa saja di syarat-syarat mau beli rumah subsidi, apa yang harus diperhatikan dalam pembelian rumah subsidi mungkin, ataupun teman-teman mau mencari konsultan untuk pembangunan perumahan atau pembangunan rumah, renovasi rumah, teman-teman bisa komen di bawah ini, nanti saya akan bisa bantu bersama tim saya. Oke teman-teman, tidak lama-lama lagi kita akan review sedikit perumahan Gria Satrian Kanigoro. Bagaimana sih kondisi selama 1 bulan terakhir ketika saya sudah tempati. Nah, ini perumahan saya di Gria Satrian Kanigoro. Ini saya ada di ruang tamu saya. Nah, di perumahan saya ini ukuran untuk ruang tamunya adalah 3 x 4,5 meter. Ini teman-teman yang masih pertama kali datang di YouTube channel saya, mungkin ini saya akan jelaskan sedikit lagi ya. Nah, seperti ini. Saya sudah ganti teman-teman. Untuk atasnya saya sudah tambahin trap lagi, dan ini nggak mahal, sebenarnya nggak mahal. Terus untuk ruang tamunya ini 3 x 4,5 meter teman-teman. Dan ya seperti teman-teman tahu, saya masih lesehan ya. Jadi masih lesehan seperti ini, jadi kelihatannya tambah lebih luas lagi. Sebenarnya memang belum beli sofa sih. Nah, ini untuk depan saya bikin ruang untuk bekerja. Biasanya bikin konten untuk Agarik Pro dan segala macam, kerja segala macam. Saya duduk di sini sambil melihat spot depannya kita masih berkebun. Ya, ukuran rumah ini 36/72 ya teman-teman, dan perumahan subsidi yang paling besar di kelasnya. Seperti biasanya yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya teman-teman, ini kamar yang kedua. Ini sedikit review lagi ya, saya bikin gudang ya seperti ini. Oke, ini ukurannya 3 x 2,5 meter. Dan kita pindah lagi di ruang tidur saya. Memang ini nggak bagus-bagus amat sih, tapi saya sangat nyaman sekali untuk tidur di sini. Ini ukurannya 3 x 3 teman-teman. Kita langsung ke arah dapur. Ya, ini tinggalnya untuk saya tidur seperti ini. Karena saya lebih suka yang lesehan karena lebih comfort aja sih. Di bawah saya bikin vinil teman-teman. Ini ukurannya 3 x 3. Saya tambah lagi gordennya, memang model Japanese style, jadi lebih simple, nggak terlalu kayak bejibun gitu. Oke, kita langsung lihat untuk kamar mandi. Nah, ini kondisi kamar mandi setelah 2 bulan ditempatin. Ya, cukup nyaman dan saya sangat menikmati tinggal di sini ya. Sangat-sangat menikmati sekali tinggal di sini. Ini atasnya saya kasih es house, meskipun di situ ada ventilasi udaranya, jadi di sini bisa untuk nyedot dan keluar seperti itu. Oke, mantap. Sangat nyaman teman-teman. Oke, ini udah dapurnya seperti ini teman-teman. Ya, alhamdulillah, meskipun di bawah ini masih belum aja kitchen set segala macam, nunggu rezeki ya. Nah, ini kita nyalain dulu. Nah, ini kemarin sudah saya desain untuk apa sih namanya ini, ya anggap aja kitchen set ala-ala Korea lah gitu. Jadi lebih kelihatan estetik ya teman-teman, dan ini tidak menghabiskan budget banyak. Ini under 1,5 juta ya, seperti ini. Saya pakai kompornya Rinnai, itu pakai untuk pemanas makanan segala macam. Saya pakai sub. Untuk apa sih ya, sampai lupa ya teman-teman. Itu saya pakai sub terus seperti biasa.
Nah, seperti ini karena saya dapat rumah pojok, jadi saya masih dapat sirkulasi tambahan. Nah, ini luasnya teman-teman 3,5 kali 3 meter, jadi lumayan luas lah. Yang tadi saya habis belanja teman-teman, tuh. Ini 2,5, 2,5 dapat segini. Terus lucunya lagi tadi beli beli daun jeruk itu Rp1.000 segini banyak. Tapi is okay lah, alhamdulillah. Yang penting bisa untuk berhari-hari di sini. Oke, tadi saya belanja minyak segala macam, ya, sampo, bumbu segala macam, tisu. Oke lah. Nah, kita ke belok ke sini nih teman-teman. Ini tempat spot yang paling, ya, bisa dikatakan lumayan enak. Itu dibuat cuci jemur. Di sini untuk cuci jemur. Seperti ini. Nah, besok ini bunganya mau aku ganti aja. Tuh, ya, alhamdulillah ya. Jadi seperti ini untuk model dapurnya perumahan kami. Nah, itu tadi sedikit review lagi perumahan subsidi yang saya tempati kurang lebih 1 bulan terakhir ini. Jadi buat teman-teman yang saat ini habis beli rumah subsidi dan ini mau serah terima kunci ya. Jadi teman-teman bisa persiapkan dengan matang apa saja yang harus dipersiapkan ketika habis serah terima kunci. Yang pertama, yang saran saya, seperti yang saya rasakan sendiri, yaitu yang pertama memang atap harus dicek terlebih dahulu, barangkali belum dicat, barangkali belum dilapisi anti bocor, waterproof dan segala macam. Lebih baik teman-teman harus persiapan sekarang karena ini kondisi musim hujan, pasti nanti akan ada sesekali rembes, bocor dan segala macam. Jadi untuk memastikan atap itu yang pertama. Yang kedua, pastikan juga untuk sirkulasi udaranya. Nah, ketika saya bicara sirkulasi udara ini adalah mengingat bahwa memang banyak sekali perumahan subsidi itu untuk sirkulasi udara sangat minim karena memang melihat ukurannya juga sangat kecil. Dan alhamdulillahnya memang saya dapat perumahan ini untuk sirkulasi udaranya bagus dan juga dapurnya sendiri sirkulasi udaranya lumayan banyak ventilasinya, jadi sirkulasi udaranya sangat bagus. Terus lagi yang perlu teman-teman perhatikan adalah listriknya. Di perumahan subsidi ini rata-rata untuk listrik 900 watt, jadi dipastikan jangan sampai terlalu melebihi daya. Biasanya sih memang bisa, kadang kan mudah jeglek gitu ya, bisa dikatakan. Cuman memang harus diperhatikan mana-mana titik-titik listrik tertentu itu jangan terlalu banyak colokannya, karena yang biasanya mengakibatkan rumah itu kebakaran segala macam karena instalasi listrik yang kurang memadai. Dalam hal ini adalah mungkin teman-teman ngecas sambil tidur, ngecas sambil tinggal kerja, mungkin nyolokin apa lupa segala macam, itu harus diperhatikan juga, harus hati-hati. Mungkin itu sedikit banyak yang bisa saya sharing teman-teman di sini. Dan apalagi ya, dan yang paling penting adalah bedanya ketika saya ngekos dengan saya beli rumah subsidi ini. Memang kita harus menyiapkan dana lebih di awal untuk persiapan pembangunannya, karena memang DP-nya kita harus siapkan untuk biaya notaris, biaya akad. Mungkin kita mau membangun dapur juga harus ada dana tambahan. Apalagi kita mau bikin pagar di depan atau mau bikin teras di depan, kita juga harus spend money yang lumayan juga. Jadi mungkin kita harus lebih banyak budget di depan gitu. Tetapi ketika kita jangka panjang ke belakang, kita jauh banyak. Yang pertama memang kita mengeluarkan dana untuk angsuran itu, setidaknya kita punya aset. Meskipun ini bukan aset yang berjalan, tetapi setidaknya ini bisa menjadi aset yang setidaknya tidak turun nilainya, pasti akan naik ya. Sekecil apapun properti itu pasti akan naik harganya itu. Jadi setelah itu teman-teman bisa lebih berhemat. Nah, contoh saya sendiri, dulu saya ngekos teman-teman, bukan bermaksud saya gimana-gimana, tetapi memang ini jujur karena saya nggak pernah masak sama sekali di kosan. Jadi setiap kali makan saya harus nge-grab segala macem ya. Saat kali nge-grab teman-teman sudah bisa pastikan nggak cukup 25.000. Anggap aja sehari itu 75 sampai 100.000. Anggap aja 75 lah. Dalam 1 bulan kita 30. 75 kali 30 hari udah sekitar 2 juta lebih. Anggap aja 1 bulan untuk makan 2 juta. Belum pulsa, belum peralatan mandi, belum untuk entertain kita, belum juga untuk biaya-biaya yang lain. Anggap kata untuk kehidupan sehari-hari aja kita harus spend sekitar
3 sampai 3,5 juta, bahkan sampai 4 juta juga. Ini belum angsuran dan segala macam. Tetapi ketika saya pindah di perumahan ini, benar-benar tinggal dalam 1 bulan saya menghabiskan dana berapa seperti itu ya. Nah, ternyata teman-teman, dalam 1 bulan saya hidup sendiri, jadi nggak ada keluarga di sini, saya tinggal sendiri. Dalam 1 bulan itu untuk makan, saya bisa loh, untuk makan itu dalam 1 bulan bisa sampai cuma 500 ribuan lah. Jadi untuk beli beras, karena beras 5 kilo itu nggak habis 1 bulan kalau sendiri ya. Bisa untuk beli beras, beli minyak, beli ini, beli itu, beli sabun, beli sampo, beli gas, beli galon. Kalau galon memang ada teman-teman sering datang ke sini untuk kantor juga tempat ini. Jadi untuk galon 1 minggu itu 1, jadi 1 bulan itu 4. Terus LPG itu mungkin 1 bulan bisa 3, karena untuk mandi dan untuk masak. Anggap kata untuk makan, untuk biaya listrik, untuk minum segala macam 750 ribu. Ini bedanya banyak sekali loh teman-teman, bedanya banyak sekali. Jadi dengan kita punya rumah sendiri, meskipun ini rumah subsidi, rumah murah meriah, kata orang rumahnya orang miskin, nggak ada masalah. Tetapi teman-teman bisa lihat sendiri, perumahan subsidi yang saya berikan ke teman-teman ini, yang saya sharekan ke teman-teman ini adalah perumahan subsidi yang paling bagus di Blitar Raya, dan nggak ada bandingannya secara kualitas, secara fasad, secara set plan dan segala macam. Jadi teman-teman bisa bandingkan. Bukan bermaksud saya untuk apa, tapi ini sedikit banyak untuk mengedukasi teman-teman. Memang perumahan yang saya kelola ini memang kebetulan memang bagus gitu loh. Dan teman-teman mungkin kalau ada sisa perumahan di sini, teman-teman bisa ambil ya. Karena yang pertama memang dekat Kankap di Blitar, juga dekat sama nantinya ada tol keluar masuk di dekat sini juga. Terus modelnya bagus, dan yang paling penting adalah perumahan subsidi saya ini perumahan subsidi yang paling luas, ukurannya 36 kali 72 36 per 72 ya, 36 persegi untuk rumahnya, 72 meter persegi untuk luas tanahnya. Jadi ini lumayan besar di kelasnya teman-teman, jadi setara dengan perumahan komersil. Jadi seperti itu. Nah, dalam 1 bulan itu saya untuk angsuran rumahnya cuma sekitar 950 ribu karena ngambil 20 tahun ya. Nah, kenapa saya ambil 20 tahun? Nanti saya bikin vlog sendiri ya, bagaimana, kenapa saya ngambil 20 tahun. Nah, nanti saya bikin vlog sendiri aja. Nah, jadi anggap aja untuk makan segala macam 750 ribu, angsuran anggap aja 1 juta, berarti 1 juta setelah 1.750.000. Terus itu sudah listrik segala macam. Nah, bayangkan habis 1.750.000 itu saya sudah ngangsur rumah, sudah makan, sudah segala macam, entertain segala macam, entertain di rumah ya, bukan entertain di luar, entertain di rumah segala macam. Saya dapat loh, dibandingkan saya pas ngekos makan aja sudah habis 2 juta lebih gitu. Nah, sekarang dengan 2 juta budget saya makan di kosan, saya bisa ngangsur rumah, bisa buat belanja makanan dan segala macam. Sangat worth it sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, bukan hanya di Blitar, mungkin teman-teman yang ada di luar Blitar, di luar kota, jangan terlalu banyak berpikir. Apapun kita beli sesuai dengan kemampuan kita dulu. Jangan terlalu ngoyo lah kasarnya. Jangan terlalu ngoyo, karena sekecil apapun yang namanya properti akan menjadi aset yang bagus buat teman-teman semuanya. Jadi kita sesuaikan aja budgetnya, dengan budget yang standar kita sudah dapat rumah, bisa tinggal, tidak panasan, tidak kehujanan, segala macam. Kita bisa tinggal nyaman, kita ngangsur setiap bulan, mengeluarkan uang setiap bulan, tetapi kita punya aset seperti itu. Jadi jangan dengarkan omongan orang, aduh rumah subsidi jelek segala macam. Memang iya, tetapi kita kan juga bisa memilih rumah subsidi yang bagus seperti apa. Karena tidak semua rumah subsidi memang minus seperti itu ya, tetapi memang tidak bisa dibandingkan dengan rumah komersil secara seutuhnya, karena memang secara komponennya pun berbeda-beda. Tetapi kita berbicara adalah perumahan subsidi. Oke, kita menyesuaikan budget, karena memang kalau nanti rezeki kita mengalir, rezeki kita banyak, kita bisa membeli properti yang lain, tetapi kita nggak ngoyo di awal. Kita sudah punya tempat untuk istirahat yang nyaman, untuk pulang yang nyaman setelah bekerja segala macam. Nanti kalau memang suatu saat income kita akan naik, ekonomi kita growth, ya pastilah kita akan
mengembangkan properti akan jauh lebih besar, jauh lebih bagus, jauh lebih sesuai dengan keinginan kita. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sharing. Nah, bagaimana saya dalam 1 bulan ini menempati perumahan yang saya beli, perumahan Gria Satrian Kanigoro, sekaligus saya mengelola perumahan ini. Saya menikmati sekali tinggal di sini. Meskipun dalam 8 bulan saya grand opening sudah mau habis, sisa 3 unit saja yang teman-teman bisa ambil. Jadi ya seperti ini, saya sangat menikmati tinggal di sini meskipun masih belum banyak tetangga karena ini masih proses pembangunan terus ya. Tapi selama 1 bulan ini saya sangat menikmati. I'm so excited tinggal di sini. Nyaman, airnya bersih, tidak ada kurang apapun selain memang jalannya masih belum ada. Tetapi secara overall nyaman sekali. Oke teman-teman, itu saja yang mungkin saya bisa sharingkan bagaimana saya tinggal di perumahan subsidi untuk 1 bulan pertama. Nanti 2-3 bulan selanjutnya saya bikin konten lagi, apa sih setelah 3 bulan tinggal di rumah subsidi seperti apa, seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu buat teman-teman yang mungkin mau mencari rumah subsidi atau mau konsultasi seputar perumahan subsidi, teman-teman bisa komen di bawah ini. Ataupun teman-teman yang mau mencari properti di area Blitar dan sekitarnya, teman-teman juga bisa komen di video saya, mungkin bisa WhatsApp di nomor saya, mungkin nanti saya akan share di di bawah ini buat teman-teman mungkin bisa konsultasi seputar properti atau mau membangun rumah bisa. Teman-teman mau membangun rumah, teman-teman mau renovasi rumah segala macam apapun, teman-teman bisa berkonsultasi dengan saya akan menyiapkan tukang dan akan menghitungkan biayanya berapa. Saya pastikan secara kualitas dan harga saya bisa pastikan harganya murah. Bukannya murah sih, bisa diajak kompromi lah gitu. Dan insya Allah saya amanah bersama tim saya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin mau renovasi rumah, mau bikin rumah dengan budget terbatas, teman-teman bisa komen di bawah ini atau hubungi nomor saya. Teman-teman nanti akan mendapatkan gambaran seperti apa sih membangun rumah dengan model dan ukuran seperti ini, biayanya berapa segala macam. Teman-teman bisa komen ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sharingkan di video kali ini, karena saya lama banget nggak bikin konten. Jadi saya sebenarnya kangen bikin konten setiap hari. Mungkin habis ini saya mau bikin konten vlog setiap hari, konten masak mungkin ya, konten masak, konten marahin tukang-tukang, ngecek perumahan segala macam. Mungkin saya akan bikin vlog setiap hari. Doakan saja saya lebih semangat untuk besoknya ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah selalu mengikuti video saya, sudah komen, share, like, dan sebagainya. Terima kasih. Yang subscribe, terima kasih banyak. Yang belum boleh di subscribe. Dan saya pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Heri pamit. Dadah.